Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami dan yang menopang kami bersyukur karena kami anak-anak-Mu yang mendapatkan belas kasihan-Mu dan kemurahan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat rohani dan berkat jasmani yang kami nikmati di hari dan waktu yang lalu. Dan hari ini kami mendapatkan lagi berkat-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, sehingga kami sungguh bersyukur. Tuhan, pada hari ini kami mau mendengarkan sekali lagi firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, agar kami memiliki arah yang tepat ketika kami mengerjakan aktivitas kami. Pimpin, sertai, dan kuasai hati dan pikiran kami ketika firman Tuhan disampaikan dan hamba-Mu menjelaskannya. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat dan pencerahan agar apa yang kami dengarkan, kami mendapatkan pertumbuhan, pengenalan akan Tuhan Yesus. Dan kiranya Roh Kudus memberikan kami penghiburan, kekuatan menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati kami sekalian ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ibu Bapak, kita bersyukur waktu, tempat akan terus mengalami dinamika. Karena tidak mungkin kita akan tetap ada di satu tempat dan waktu, karena kita makhluk sejarah. Ketika kita diciptakan dan memulai hidup dari rahim sampai nanti ke rahim, dari rahim ibu ke rahim bumi. Nah, yang menjadi hal penting adalah bagaimana kita menyadari kita dari rahim ibu ke rahim bumi. Apakah kita sudah mempersiapkan diri? Dan kalau kita mendapatkan anugerah, mendapatkan kebaikan Tuhan, itu semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Tidak banyak orang yang mendapatkan privilege seperti kita. Tidak banyak orang yang mendapatkan berkat rohani seperti kita. Mungkin ada banyak orang yang mendapatkan berkat jasmani melampaui kita, tapi tidak akan pernah ada orang yang merebut berkat rohani yang disediakan Tuhan bagi kita masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melanjutkan perjalanan hidup kita sampai tiba waktunya Tuhan mengatakan, cukup, nanti ketemu di langit dan bumi yang baru. Karena kita punya tujuan yang jelas, bukan di sini, di sana, bersama Tuhan yang sudah siapkan kita segala sesuatu. Nah, selama di sini kita perlu menunjukkan rasa syukur dan bertanggung jawab kepada Tuhan, baik dalam relasi kita, di dalam setiap komunitas di mana kita berada. Kita ingin kiranya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk menunjukkan kasih dan kebenarannya. Firman Tuhan yang saya ingin kita baca bersama-sama, lalu kemudian kita coba kembali renungkan agar mendapatkan pengertian yang lebih mendalam lagi. Dari Galatia, pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Surat Paulus ini kepada jemaat Galatia. Dari 13 atau 14 surat Paulus kepada jemaat Galatia ini adalah surat pertama. Jadi sebelum ada penulisan kitab surat Roma, surat Galatia ini yang pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini, Galatia pasal 2 ayat 16. 1, 2, iya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini menjadi kekuatan iman kita. Apakah hukum Taurat kita buang, kita singkirkan, dan kita tinggalkan? Jawabannya tidak. Seringkali kita membuat karikatur hukum Taurat seperti aturan manusia. Hukum Taurat pada dirinya adalah baik, suci, kekal, berasal dari Tuhan. Jadi hukum Taurat bukan sesuatu yang ditinggalkan, bukan hukum yang harus dipetik, taruh di gudang, tidak demikian. Hukum Taurat justru memberikan kepada kita kesadaran, cermin, bahwa apapun yang kita perbuat, kita tidak mampu total untuk menjadi pelaku hukum Taurat dengan benar. Kita tidak punya kapasitas itu lagi, karena kita sudah berdosa. Hukum Taurat itu mencakup 3 layer.
Layer pertama itu berkaitan relasi dengan Tuhan, dengan ritual-ritual keagamaan. Itu sebabnya kalau kita membaca kitab Imamat atau kitab Keluaran, kita mendapati begitu rumitnya, kompleksnya, detailnya, rincinya bagaimana orang Israel yang baru saja keluar dari perbudakan di Mesir, dalam perjalanan di padang gurun, diberikan hukum yang begitu rumit, begitu detail, begitu rinci, begitu kompleks. Itu sangat menantang dan sangat membuat suatu perjuangan iman yang sangat tidak mudah. Kita saja yang lebih mudah menjelaskannya karena kita bukan berada dalam konteks kehidupan orang Israel yang hari-harinya tidak pernah diatur sedemikian ketat dalam ibadah, yang hari-harinya berada di dalam pekerjaan sebagai budaknya Firaun. Sekarang diatur beribadahnya seperti ini loh. Ada pengaturannya, ada kemah suci, ada pengelola kemah itu, para imam, ada tata cara ibadah dan sedemikian rumit. Itu tidak mudah, apalagi dilakukan di padang gurun. Kalau di padang gurun, saya belum pernah sih ke padang gurun, tapi saya bisa bayangkan kalau lihat dari Net Geographic, kita nonton gitu Net Geographic, film-film geografik tentang padang gurun. Apa mungkin ya 2 juta orang Israel keluar dan beribadah dengan sistem keagamaan ritual yang begitu ketat? Ambil contoh kita aja ya, yang sudah punya alat transportasi, ya kan, yang sudah punya gedung yang permanen, nggak pindah-pindah nih, yang punya hamba Tuhan dan majelis, kita beribadah ke sana aja kadang-kadang ya, mesti jujur masing-masing lah ya. Terlambat nggak? Terlambat lah. Ada yang siap-siap nggak? Ini orang Israel 2 juta 40 tahun, ibu bapak. Dan dari satu persinggahan ke satu persinggahan ke satu persinggahan, ritual keagamaan yang diatur oleh Tuhan berdasarkan hukum yang diberikan Tuhan. Susahnya bukan main. Saya nggak bisa kebayang ya, kalau bukan anugerah Tuhan yang mendrive mereka untuk beribadah, impossible ada orang yang setaat itu. Impossible. Jadi hukum Taurat itu menunjukkan bahwa memang kita tidak punya kemampuan total lagi untuk ikut Tuhan dengan kapasitas kita. Layer yang kedua adalah berkaitan dengan segala aturan sosial. Bagaimana hubungan antar pribadi, antar keluarga, antar suku, antar orang Israel dengan bangsa lain dalam dunia pekerjaan, dalam dunia keluarga, dalam masyarakat. Ini layer kedua yang hukum Taurat sampaikan. Dulunya nggak punya pengaturan itu, kenapa? Karena budak cuma satu tugasnya, taat sama bos, kerjakan. Nggak perlu yang namanya toleransi, apalagi kompromi. Tidak ada yang namanya tanya jawab di sana. Kerjakan ini, kerjakan itu, selesai, baru kasih makan. Nggak ada namanya di sana diskusi, debat, dialog, tanya jawab. Kerjakan saja. Sekarang diatur relasi itu, diubah, diperbaiki. Bagaimana memperjuangkan kemanusiaan. Ini hukum sosial. Itu tidak mudah kalau kita sekarang sudah menikmati segala hukum yang Tuhan atur melalui pemerintah. Ada pemerintah, ada legislatif, eksekutif, yudikatif, ada hukum adat, ada hukum sosial. Itu sudah seperti kebiasaan yang bisa kita menata sendiri. Karena kita memang sudah ada di dalam zaman masyarakat yang teratur, yang baik, dan kita bukan orang-orang yang berlatar belakang budak. Tidak diperbudak oleh bangsa manapun. Dijajah iya, tapi tidak diperbudak. Tetapi Israel tidak demikian. Diatur dengan layer hukum sosial dari hukum Taurat. Wah, tidak mudah ibu bapak. Yang ketiga, ini yang paling lebih sulit lagi, yaitu apa? Hukum moral. Nah, ini yang di tablet. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung untuk disembah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan menginginkan milik orang lain. Semua diatur dan ditulis sedemikian hukum moral ini. Kenapa? Yang bisa jadi di dalam konteks masyarakat perbudakan dan masyarakat di bawah kekuasaan Firaun, kondisi moralnya sudah mengalami degradasi yang sangat rendah. Dan ini mesti diatur lagi. Tetapi apakah bisa 3 layer ini
sebagai hukum yang memandu mereka dengan apa yang dituliskan untuk membentuk satu umat yang nanti siap masuk ke tanah Kanaan, menunjukkan bahwa mereka adalah umat Allah. Tidak ada yang berhasil. Semuanya gagal. Raja-raja gagal. Bahkan imam pun gagal. Nabi-nabi berulang kali diutus Tuhan, gagal juga nih umat Tuhan. Ada yang gagalnya penyembahan, ada yang gagalnya perilaku, ada yang gagalnya memperlakukan orang lain, dan macam-macam. Gagal. Tapi bukan berarti kegagalan itu adalah kegagalan Allah. Kegagalan itu tidak meniadakan hukum Taurat. Kegagalan itu justru untuk menjadi cermin bagi umat Tuhan bahwa tidak ada loh seorang pun yang punya kemampuan untuk menaati hukum Taurat. Jadi kalau ukuran penilaian Tuhan, KPI-nya Tuhan, bulan Juli ini akan muncul KPI, Agustus akan diuji, bener nggak nilainya berapa, gitu masing-masing individu dan unit, dan fakultas dan prodi. Dilihat KPI-nya Tuhan, nih KPI-nya ini. Coba dicentang mana yang tidak bolong. Ah, ini kayaknya saya nggak bisa. Poinnya berapa ya? 4 apa 2 apa 0 lah, 0. Satu pun tidak ada yang bersih. Semuanya poinnya di bawah standar. Lalu ini mau dipakai untuk menunjukkan, Tuhan aku sudah berbuat ini loh. Masa nggak apresiasi? Ya nggak lulus lah. Kalau di dalam grade kuliah, kan lulus itu sekarang diharapkan B rata-rata. Kalau bisa A, begitu kan? Ya ini C juga nggak masuk. C juga masuk. D ya syukur-syukur dapat D. Jadi fail semuanya. Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa apa? Nggak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi adakah solusinya? Kalau gitu solusinya kita buang saja hukum Taurat, kita liar lagi. Tidak. Kalau begitu problem lebih kacau lagi. Jadi hukum Taurat sebagai cermin, tapi sekaligus sebagai hakim, tetapi sekaligus juga sebagai pengarah. Jadi standar KPI-nya Tuhan itu tidak pernah ada kompromi. Kalau kita kan fleksibel ya, kira-kira yang ini gantilah, janganlah zaman ini bisa gantilah. Item ini kayaknya nggak cocok untuk konteks saat ini. KPI bisa fleksibel, tapi KPI-nya Tuhan dengan standarnya Tuhan, penilaiannya tidak pernah kompromi. So, kalau begitu, siapa yang bisa diselamatkan? Kalau begitu, siapa yang dapat poin bagus dan lulus? Nggak ada. Hanya satu. Itu sebabnya, karena manusia membutuhkan keselamatan, manusia membutuhkan perkenannya Tuhan, dari manusia tidak akan mungkin bisa menyelesaikan semuanya. Di dalam ketetapan Allah, anak Allah ditetapkan menjadi manusia melalui inkarnasi. Lalu dia menyelenggarakan semua hukum Taurat dengan sempurna. Tidak ada satu manusia pun yang pernah benar-benar sempurna menyelesaikan hukum Taurat. 8 hari disunat, umur 12 tahun sudah diuji di bait Allah, dan semua lulus. Tidak ditemukan satu noda dosa dari sejak kandungan sudah kudus, dan sampai kematian tidak ada satupun noda dosa yang pernah diperbuat. Jadi dari Allah, anaknya diutus. Ini adalah mewakili Allah. Jadi yang punya kapasitas, kemampuan untuk menyelenggarakan hukum Taurat di dalam kehidupannya hanya kekuatan kuasa dari Allah. Siapa dia? Hanya anaknya yang inkarnasi. Tapi dari manusia, yang pantas manusia, mewakili manusia siapa? Nggak ada yang lain, hanya Yesus. Jadi keilahiannya tidak pernah berhenti, dan tidak pernah hilang, dan tidak pernah lenyap. Kemanusiaannya selalu aktif meneladani apa yang diperintahkan Tuhan. Itu yang disebut dengan ketaatan pasif dan ketaatan aktif. Ketika Tuhan mengatakan, anakku yang kukasihi, aku mengutusmu, karena kita mengasihi manusia, dia datang dan inkarnasi. Tetapi Yesus tidak hanya taat pasif. Oke, baik Bapak, saya akan taati. Tetapi dia sendiri taat aktif. Dia sendiri menyelenggarakan itu. Yang menarik adalah dia tunggu umur 30. Mengapa umur 30 ditunggu? Karena menyelenggarakan hukum Taurat.
Selama umur 12 sampai umur 30 tidak tercatat di dalam biografi yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini biografi Yesus, 4 Injil ini. Tidak ada catatan. Lalu umur segitu kemana? Ya di Nazaret. Bersama siapa? Yusuf, Maria, dan adik-adik tirinya. Ngapain dia? Bantu papa mama. Dia ikuti, hormati ayah ibumu. Dia kerja bersama ayah ibunya. Dia menerapkan apa yang diperintahkan Tuhan. Setelah selesai, mulailah pelayanan. Dia umur 30. Setelah mulai pelayanan, dia nggak pernah kembali lagi ke rumah. Sampai kembali ke rumah bapaknya. Ibu bapak, kalau kita baca bagaimana Kristus menyatakan itu, luar biasa. Setelah dewasa dan selesai semuanya, hukum Taurat digenapi, lebih daripada itu, dia sendiri berhenti, tidak, dia jalan terus, tapi dia memulai suatu fase pelayanan, penderitaan, kematian, kebangkitan, penampakan, kenaikan. Itu tidak lagi kembali ke Nazaret, tinggal bersama ibunya. Tidak. Dia keliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari satu tempat ke tempat lain, mengadakan mukjizat, tanda, mengajarkan tentang kerajaan surga, memanggil murid, membentuk 12 rasul, dan terus sampai dia mengalami penderitaan. Tidak lagi kembali ke rumah mamanya atau bapaknya. Kenapa? Karena sudah selesai. Sekarang pertanyaannya untuk kita, sudah selesai urusan dengan bapak mama? Yang masih bapak mamanya ada ya? Sudah selesai? Yang masih muda? Yang masih ada papa mama? Sudah selesai urusan dengan papa mama? Sudah merawat bapak mama? Bersyukur saya diberikan Tuhan kesempatan merawat bapak saya yang sakit, mama saya sakit, mertua saya di rumah saya sampai habis-habisan. Tapi saya bersenang sekali selagi masih hidup. Kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sudah meninggal, mau tangis Bombay pun nggak berubah. Ini kita hanya bayar pajak, tinggal bayar pajak di Jabodetabek lumayan tinggi ya kalau untuk yang pekuburan umum, kecuali dikremasi. Saya bilang sama istri saya, kalau bisa saya dikremasi aja, masukkan guci, kalau gambar saya sudah cukup itu. Karena kamu nanti, saya udah meninggal, kita berdua sudah meninggal, anak-anak masih bayar pajak kita sampai seumur hidup, kecuali dia mau tutup itu. Ibu bapak, Kristus sudah melakukannya. Kristus sudah melakukannya, lalu kita percaya. Bagaimana saya bisa percaya kepada Yesus? Kok percaya sama Yesus Kristus? Apa reasonnya kita percaya kepada Yesus Kristus? Bukankah kitab ini sangat mudah diakses? Ada yang cetak, ada yang digital, bisa dicari di web, bahkan hampir bisa saya katakan seluruh media sosial ada hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang Kristen yang menyatakan firman Tuhan. Pertanyaannya, mengapa mereka belum percaya? Mengapa mereka tetap menolak? Mengapa mereka tidak mau terima? Apa reasonnya? Di seluruh dunia, kira-kira orang Kristen, yang dimaksud Kristen adalah entah Katolik, entah Protestan, dan sebagainya, itu kira-kira 2,5 miliar. Yang lebihnya belum percaya. Padahal akses untuk mendengar berita Injil hampir tiap hari bisa dikatakan sudah mudah diakses. Mau bahasa apapun bisa. Kenapa? Pertama, reasonnya sederhana. Dari antara kita ini, kita sudah percaya. Mengapa Bapak Ibu percaya? Ya karena papa mama saya Kristen, karena saya didorong jadi Kristen karena suami atau istri saya Kristen. Ya mau nggak mau lah jadi Kristen. Tidak demikian. Kita percaya kepada Kristus karena anugerah. Anugerah yang mendahului respon kita. Kalau bahasa Bataknya dulu itu waktu CD tahun 1986 saya CD itu katekisasi tanggal 6 bulan 6 tahun 1986. Saya CD di gereja daerah, lalu harus mengaku pengakuan iman. Au persea, aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Itu mesti hafal. Waktu itu saya nggak tanya itu Pak Pendeta, saya mau tanya, kok kenapa mesti percaya ya? Kok saya ikut-ikutan? Ya kalau supaya lulus kau, kalau nggak lulus kau nggak bisa kau menikah. Karena nggak ada surat CD kan, kalau nggak ada surat CD nggak bisa menikah. Pertanyaan saya sekarang kepada Bapak Ibu dan saya, mengapa percaya? Kok bisa? Ada yang percaya karena religiusitas. Tapi kalau percaya karena spiritualitas, itu berarti anugerah. Saya percaya karena anugerah Allah mendahului respon saya. Itu anugerah khusus. Special grace to people.
chosen people. Anugerah yang mendahului kepercayaan saya. Lalu kalau saya bisa percaya, ini kan anugerah turun kepada saya. Anugerah itu saya arahkan kepada Kristus yang menebus saya, Kristus yang mati bagi saya, yang ditulis dalam Alkitab, karena di luar Alkitab tidak pernah menjelaskan tentang Kristus yang utuh. Saya mendapat anugerah dan percaya kepada Yesus Kristus yang ditulis dalam Alkitab. Bagaimana saya bisa punya objek percaya di sana? Maka anugerah itu memberikan kepada kita satu instrumen yang namanya iman. Iman itu instrumen. Jadi saya percaya, dan ketika saya percaya, saya mau percaya kepada objek itu, maka waktu saya percaya kepada objek itu, saya punya instrumen namanya iman. Bukan self-confidence, tapi faith. Nah, faith ini yang dikaruniakan Tuhan. Jadi melalui anugerah itu, melalui iman itu, saya percaya kepada Yesus Kristus. Dan di sanalah saya ada disatukan oleh Roh Kudus dengan Kristus. Mengapa perlu disatukan dengan Kristus? Karena dengan kesatuan saya dengan Kristus, maka kita diimputasikan semua keberadaan kita kepada Kristus, dan keberadaan Kristus diimputasikan kepada kita, sehingga ketidakmampuan total kita menaati firman Tuhan, ketidakmampuan total kita mengerjakan kehendak Tuhan, sudah digenapkan di dalam Kristus. Dan Kristuslah yang mewakili kita, Kristuslah yang menjadikan kita milik Allah, dan Kristuslah yang menjadikan kita anak-anak Allah. Nah, itu namanya pembenaran. Itu namanya pembenaran. Jadi kalau kita masuk ke dalam Kristus, siapa yang mengerjakan? Saya ditarik, mendapatkan anugerah, memiliki iman yang menyelamatkan, percaya kepada Kristus, di dalam Kristus menjadi milik Allah, menerima pengampunan, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Siapa yang mengerjakan itu? Roh Kudus. Jangan lupa karya Roh Kudus. Karena kalau bukan Roh Kudus yang memberikan kepada kita pengertian itu dalam Alkitab, kalau bukan Roh Kudus yang menerapkan anugerah spesial itu kepada kita, kalau bukan Roh Kudus yang menanamkan iman untuk kita percaya kepada Kristus, maka kita tidak mungkin percaya. Ini hal penting. Dan Roh Kudus yang menjadi jaminan, menjadi materai, itu yang membuat kita dengan yakin, dengan firm mengatakan, sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan. Ibu bapak, saya, kita orang percaya sudah dibenarkan. Bukan karena saya berbuat ini dan itu, menaati hukum Taurat, bukan, karena saya nggak sanggup, tapi karena kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus yang diimputasikan kepada saya yang tidak benar ini, dan ketidakbenaran ini diimputasikan kepada Kristus, sehingga Kristus dinyatakan, dianggap bersalah karena kebersalahan kita, lalu dia mati, menyerahkan nyawanya, menggantikan kita, substitusi. Ini namanya anugerah khusus. Apakah semua orang mendapatkan anugerah khusus? Jawabannya tidak. Tadi saya sudah paparkan, begitu limpahnya sekarang firman Tuhan diberitakan, begitu mudahnya sekarang akses membaca Alkitab, tapi tidak semua orang mau dengar. Kalaupun sudah dengar, responnya bohong. Injil sudah dipalsukan. Itu Kristen itu adalah pemikirannya Paulus. Yesus mana pernah menyebut sebagai Tuhan dan sebagainya. Sekalipun dijelaskan berulang-ulang dalam berapologetika saya di dalam media sosial, tetap saja muncul orang-orang yang tidak mau terima. Kenapa ya? Kenapa bisa gitu? Secara rasional sudah dijelaskan, secara logik sudah diperjelas, tetapi tidak bisa. Karena iman yang memimpin rasio yang memimpin afeksi, ternyata tidak cukup hanya mengasuh ke situ. Ada anugerah Tuhan, tidak cukup untuk mengerti itu kalau Roh Kudus tidak bekerja. Jadi kalau Roh Kudus nggak bekerja pada diri kita, sepintar dan sepiawai apapun kita menjelaskan secara logik bagaimana kita percaya kepada Yesus, itu tidak mungkin mengubah hati kita. Itu anugerah khusus, special grace, only for human special. Bapak Ibu, saya adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Orang yang spesial. Jadi kalau orang yang spesial bagaimana? Oh, bangga dong. Bangga sekali. Senang sekali, di mata Tuhan kita spesial. Bukan hanya diberikan anugerah umum seperti orang-orang yang belum percaya, orang-orang kafir penyembah berhala itu, diberikan anugerah umum, semua dapat sama seperti kita. Tapi kita diperhatikan Tuhan. Dari sekian ciptaan Tuhan di alam semesta, yang diperhatikan Tuhan bumi. Dari sekian banyak makhluk ciptaan dan segala sesuatu yang diciptakan Tuhan di bumi, yang diperhatikan Tuhan manusia. Dari sekian banyak manusia yang diperhatikan Tuhan adalah umat Tuhan. Dan dari sekian banyak umat Tuhan yang diperhatikan adalah ibu, bapak, saudara, dan kita semua yang menyadari kespesialannya. Spesial.
Jadi kalau saya orang spesial, anak Tuhan, bangga bukan? Atau malu? Maka kalau saya jadi anak Tuhan yang memiliki sebuah privilege, status warga kerajaan surga, maka saya harus kerja bagaimana? Lebih dari pemenang. Harus kerja keras. Harus jaga tutur kata, perilaku. Bukan jaim ya, jaim itu orang yang munafik kebanyakan. Kalau jaim ketemu bos, halo Pak, di belakang ngomong. Nah, itu namanya jaim. Itu orang jahat itu. Ya. Apa adanya ngobrol. Tapi juga kalau kita apa adanya, jangan sebuah ceroboh dan sembarangan. Apa adanya, teratur, sopan, penuh dengan menghargai. Jadi dengan demikian di dalam Kristus, hukum Taurat bisa kita kerjakan. Bisa kita kerjakan. Tadinya di luar Kristus kita melakukan hukum Taurat, nggak bisa. Maka Paulus benar dengan satu statement, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Memang nggak ada, nggak mungkin, impossible. Sekarang bisa nggak? Bisa melakukan hukum Taurat karena sudah di dalam Kristus. Tetapi progresif, bertahap. Jangan agresif juga, nanti bisa kesandung, jatuh dan kecewa. Jangan terlalu ngotot, perlahan, sedikit, tahu kapasitas. Dan kalau kekurangan, kasih tahu, saya kurang ini loh, saya kurang ini. Dan itu sebabnya ada persekutuan, saling mengingatkan, bukan saling menjegal, saling memberi nasihat, saling mendoakan, bukan saling mencibir, merendahkan, meremehkan, tidak. Persekutuan itu gunanya. Tubuh Kristus saling mengingatkan, hei jempol, ingat kelingking loh. Hei kelingking, ingat lo tunjuk, dan sebagainya. Saling mengingatkan. Hei tangan, ingat kaki. Jadi saling mengingatkan, saling memiliki satu yang namanya belong to. Belong to. Memiliki. Kenapa? Di dalam Kristus. Dan dengan demikian kita punya motor penggerak, yaitu Kristus. Mari Ibu Bapak, kita yang sudah diberkati Tuhan dengan anugerahnya, kita yang sudah menikmati anugerahnya, kita kerjakan keselamatan kita. Jangan ragu, jangan bimbang, dan jangan putus asa. Kalau gagal, ulangi lagi yang baik. Jangan gagal, ulangi yang jahatnya, tapi ulangi lagi. Kalau KPI kita kurang, kita coba checklist lagi di hadapan Tuhan. Aku mau perbaiki lagi nih. Saya mau perbaiki deh yang ini. Komit di hadapan Tuhan. Saya kayaknya kurang nih menyelenggarakan mandat Tuhan di dalam anugerahnya untuk orang-orang lain. Mulailah. Contoh, biasa saya naik Gojek, naik Grab, lalu biasa saya ngobrol-ngobrol, beritakan kabar baik. Tadi ada unik, karena dia jemput saya. Waktu dia jemput saya, dia lihat tanaman cabai saya sudah subur-subur kan, banyak gitu. Saya bilang, saya tiap minggu Sabtu itu pasti metik. Saya bilang semangkok. Wah, nggak belanja lagi dong istri. Ya belanja aja, itu kan urusan ibu-ibu, saya bilang. Tapi tetap saya senang. Saya bilang, oh gimana cara, ceritalah bagaimana cara menanam cabai. Saya cerita sepanjang perjalanan sampai ke kampus. Saya jelaskan, lalu bilang, wah boleh tuh Pak dicoba, silakan. Saya bilang, kalau Bapak mau mampir, ambil benihnya, saya berikan. Tapi tunggu merah semua. Saya kasih caranya, langkah-langkahnya. Dan teman saya sudah lakukan itu dan berhasil di Parung Panjang sana. 10 pokok cabai sudah berhasil, dan tiap minggu dia sudah panen cabai yang saya berikan cara-caranya dan nanamnya. Puji Tuhan. Sederhana hidup ini. Jangan dibuat rumit Ibu Bapak. Jangan dibuat rumit. Jangan hanya urusan hanya kantor saja yang dipikirkan. Ada orang lain juga. Ketika di kantor, mesti KPI-nya bagus. Ketika di masyarakat, KPI-nya bagus. Ketika di gereja, KPI-nya bagus. Ada progresif. Wah, itu kan kita lega. Sampai dibilang, Bapak jadi kalau pensiun, nanti gimana? Ya saya jadi petani peternak aja, sambil saya ngobrol-ngobrol, nanam cabai, nanam ternak ayam. Saya kasih cerita tentang bagaimana saya berternak ayam. Sampai dia kaget, kok bisa ya Pak? Ya bisa, kalau saya suka. Saya senang. Saya mengerjakannya dengan sukacita. Sampai kampus saya udah memberitakan Injil di situ. Sudah berhenti. Udah ya Pak, sampai sini katanya. Ya sudah. Kalau udah agak panjang sedikit, pasti masuk berita kabar baik. Itu caranya Ibu Bapak. Hidup ini kesempatan. Betul? Iya, kadang-kadang kesempatan menjadi kesempitan. Nggak ada waktu Pak. Saya sibuk ini. Sibuk apa ya? Kadang-kadang sibuk itu di mana sih? Di hati? Di pikiran? Atau di perbuatan? Lebih banyak mana Ibu Bapak? Di hati dan pikiran. Bengong gitu lama ya. Akhirnya nggak ngerjain apa-apa tuh. Ini saya. Kalau Bapak Ibu pasti nggak ada begitu ya. Ini saya ngalamin gitu. Ya, sibuk gitu mikirin gini. Habis ini apa? Sebelum ke kantor, sudah dalam hati berdoa. Tuhan, aku hari ini mengerjakan ini. Begitu sore evaluasi. Aduh, kenapa yang ini nggak kerjakan ya? Besok aja lagi, mulai lagi gitu. Itu nggak perlu karena KPI Ibu Bapak.
tapi pertanggungjawaban iman kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Itu adalah orang yang dibenarkan oleh Kristus. Mau Ibu Bapak? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah membenarkan kami. Karena Roh Kudus yang menerapkan anugerah-Mu, iman kepada Kristus dan kuasa yang mempertobatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kiranya firman dan penjelasan yang hamba-Mu sampaikan dengan terbatas dapat menolong, mendorong, dan memimpin kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, untuk menjadi pelaku firman. Kiranya berkat-Mu atas kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.